kalau nanti kosong. Iya. Kan 2%. Kalau 1.500, tapi makannya apa? Makanya ini kalau ada fase-fasenya Bu. Fase dari 0 hingga 4 minggu itu pakannya itu pakan alami seperti cacing beku. Yaitu beratnya 0 sampai 19 sampai kita lihat ya, seperti ini nih. Ini yang sudah dikemas. Nah, Bapak, ini PT Labas ini ada di Rawabadak Selatan sudah mulai kapan, Pak? baru 2 minggu yang lalu Pak. Ini produk perdana di PT di Rawabadak Selatan Pak. Jadi untuk pemirsa biar lebih tahu, ini alamatnya PT Labas ini. PT Labas ini dia bertempat di Rawabadak Selatan, RW 05, RT 9, nomor 9. Oh, siap ya. Nah, satu lagi nih, kalau misalnya ada warga yang beli misalnya cuma 1 atau 2 kemas gitu, dilayani apa nggak, Pak? Boleh dia layani karena kita ini juga membantu masyarakat Ya. agar masyarakat itu mempunyai nilai gizi yang tinggi. Karena banyak orang belum tahu Ya. ikan ini nilai gizinya tinggi banget, yaitu terdapat omega 6, 9 dan 12. Oke. Apalagi untuk pembentukan otak anak menjadi Oh, cerdas iya, iya, ke depannya. buat anak nih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Pak. Jadi ini ada tiga jenis Bu, 3 produk. Ini yang Labasaki fillet, Labasaki original, sama Labasaki bubu. Ya. Oh, ini ikan yang udah di itu ya? Labasaki itu nama ini ya? Nama menu ya? Iya, nama menunya. Tetapi namanya kalau secara nasional namanya sidat. Kalau daerah Jawa namanya moa, Sulawesi sugili, Ambon namanya morea. Oh, beda-beda ya? Beda. Kalau moa kan yang itu. Moa kan ada ini yang belum ya. Ini bukan kupin tetapi sirip. Iya. Dibilang kupin tetapi dia memiliki sirip. Begini. Ya. Ini harganya ya? Gram. Oh, Kalau yang ini 400 ya, tapi bisa di Ibu Lurah ambil bisa didiskon ya? Ya, ada diskon. Ada diskonnya. sama 4.000. 1 kilogram. Oh, Tapi kalau mau siap. beli yang 1 ekor, ini kan nggak sampai sekilo, hanya 230 gram. Oh, Bisa nanti dikurangi kan? sekilo berapa? Sekilo, kita pasaran di restoran 400.000, tapi kalau untuk Ibu Lurah kita kasih diskon berapa? Sebentar, Pak. 370 kalau tidak salah ya. Kalau untuk diskon Yang fillet? yang fillet ya? Ya, yang fillet. Yang fillet 390. 390. Oh, dari 10.000. Iya. Berapa biji ini sekilo? Ya paling dia akumulasi aja Bu sama itu yang ditambah. Ini Iya, segini ya, berarti 4 ya? Kalau dapat yang 250 berarti 4. Iya, dapat 4 atau 5. Ya. Jadi saya tujuan ke sini sebenarnya saya mau survei. Iya. Saya rencana mau jadi mitra. Mitra. Kebetulan saya punya lahan petani pokoknya itu kita banyak kolam-kolam kita. Iya. Ya kira-kira seperti apa nanti kita ikuti pelatihannya, Oh iya. ya kan? Kemudian ya mungkin perlu kita ada pembinaan dari Iya. sini ke kita supaya Bisa jadi mitra. bisa jadi Bisa. mitra. Nanti saya pengen juga yang dari sini survei langsung ke kebun Iya, saya kalau di itu sana, langsung Bu kolam. nanti. Iya, Ada ini. saya mau bangun sendiri juga berapa kolam di sini. Tadi kita mau bikin kolam belut, tapi sepertinya lebih menjanjikan ini daripada itu. Iya. Iya, betul. Karena ini pasarannya lagi Iya, tinggi. apa-apa. Karena dan nilai gizinya itu sangat. Nah, ini kita bersama Bapak Launga dan rekannya ya. Ini pemirsa kan banyak yang belum tahu nih ikan sidat itu apa. Taunya hanya belut. Nah, ini kita mau berbincang dengan Bapak Launga. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.
Nah ini menarik sekali nih tentang ikan sidat nih. Ya. Bisa Bapak jelaskan sedikit tentang ikan sidat Pak? Ikan sidat ini adalah satu jenis ikan yang hidupnya di air tawar. Iya. Tetapi pada saat perkembangbiakan atau pada saat dia mau kawin, ini dua pasangan ikan ini, jantan sama betina, turun ke laut. Pada saat turun ke laut, di laut itu, di tebing muara itu ada satu arus yang sangat dingin, kuat dan dingin. Disitulah tempat mereka kawin. Pada saat mereka kawin, jantan sama betina ini akan mati. Setelah mati, anak kaliannya ini dia melawan arus naik ke sungai melalui muara tadi. Setelah di muara, mereka pembesaran di situ. Nah, PT Labas ini membeli anakannya itu yang namanya kelas IL 0 sampai 19% itu, 0 sampai 19 gram itu kita terima di bandara berasal dari daerah Palu dan Irian Jaya. Per kilogram 2.500.000. Per kilogram itu sekitar 3.000 sampai 4.000 ekor. Tapi pada saat pembesaran di PT kami itu tidak semuanya hidup, hanya 50 sampai 60% yang hidup. Selebihnya mati. Nah ini sedikit Pak, kandungan yang ada dalam ikan sidat itu apa aja Pak? Kandungan gizi yang terdapat dalam ikan sidat itu omega 6, 9 dan 12. Dia lebih tinggi daripada ikan salmon. Ikan salmon itu hanya terdapat omega 9. Oh, Gitu, Pak. Apakah perkembangbiakan ikan sidat ini tergantung atau ada iklim khusus atau udara dingin atau panas itu bisa berkembang Pak? Untuk pembesaran, bukan pembiakan, pembesaran Ya, ikan sidat pembesaran. dari kelas IL sampai 8 bulan untuk kita panen itu perlu udara yang dingin dan gelap. Dia tidak mau akan hidup di iklim yang terang dan suhunya panas. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak atas informasinya. Semoga ini berguna bagi pemirsa yang belum tahu tentang ikan sidat. Terima kasih Pak. Ya, perlu saya tambahkan bahwa Ya. ikan sidat ini kalau untuk daerah Jawa namanya moa, daerah Sulawesi Sugili, daerah Ambon namanya murea. Nah, ikan sidat ini dia orang pada umumnya mengatakan bahwa berkuping, tetapi dia tidak berkuping, tetapi mempunyai sirip, Jadi istilahkan punya kuping, tetapi bukan kuping, tetapi punya sirip. Gitu. Oke, terima kasih. Kurang lebih. Tetapi pada saat pembesaran yang hidup hanya 50%. Bisa jadi 500. Ya, 50% sampai 60%. Kita masih sukses kalau 60%. Iya. Tapi makannya apa? Makanya ini kalau ada fase-fasenya Bu. Fase dari 0 hingga 4 minggu itu pakannya itu pakan alami seperti cacing beku. Yaitu beratnya 0 sampai 19 sampai 0 sampai 3 gram. 0 sampai 3 gram sudah namanya alfair. Yang tadi 0 sampai 19 gram itu namanya kelas IL yang kita ambil bibit yang dari Sulawesi Utara itu sama Irian Jaya. Berapa lama itu sudah bisa dipanen? Jadi fase yang pertama 0 sampai 4 minggu sampai 4 bulan itu pakannya alami yang tadi kultur tadi yang pemain dari 4 sampai 6 bulan itu pakannya pakan apung. Pakan apung itu berasal dari kepala ikan sidat, kemudian dari ikan kerapu diolah menjadi pakan sehingga dimakan sampai 6 sampai 8 bulan. 8 bulan siap panen. Delapan bulan panen. Ini marketingnya nih. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ruli. Bapak Ruli ya? Iya. Nah ini ikan sidat yang sudah dikemas ini biasanya dipasarinya kemana aja Pak? Biasanya kita masarnya di restoran Jepang, Cina, Korea. Cina. Iya. Sekali memasarkan itu biasanya berapa kilo? Nah, kalau kita pemasaran sih biasanya tuh tergantung dari restorannya. Misalkan mereka minta berapa kilo, itu kita menyediakan. Dari beratnya kita juga bisa. Iya. Pemasarannya apakah lokal di Jakarta atau udah ke keluar daerah? Kalau untuk sekarang kita masih fokus di Jakarta. Iya. Nanti kita ada training untuk keluar dari Jakarta, Surabaya, contohnya. Iya, iya. Nanti kita akan akan ke sana pemasaran. Iya.